ada Ramadan Tersenyum. Jadi itu dilaksanakan setiap Ramadan. Jadi satu bulan full itu berbagi misalnya bersama teman-teman di panti, jalan atau sebagainya. Ya, itu Ramadan Tersenyum. Yang kedua ada gerakan tebar Al-Quran. Di seluruh, kalau waktu itu kan masih Garut, kalau sekarang udah setiap kota kabupaten ada Pelita Intan Mudanya. Mungkin selain itu ada yang setiap mingguan kita ada Jumat Kenyang. Setiap hari Jumat gitu ya dilaksanakannya di setiap kota kabupaten. Terus ada apa lagi sih, Pak? Terus kalau ada bencana kita ada tanggap bencana. Kemudian ada santunan kepada yatim dan duafa. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan, kita selalu open donasi untuk membantu orang tersebut. Kita kayak mungkin kerjasama sama pemerintah ataupun lembaga swasta dan lain sebagainya. Kayak misalkan dari mereka itu punya beras dan sebagainya. Nah, kita dari relawan Pelita Intan Muda bisa membantu menyalurkan. Jadi kita tenaganya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar? Gimana nih hari ini kabarnya? Baik-baik saja? Sehat-sehat ya? Terus juga semoga kita selalu dikasih bahagia sama Allah. Semoga juga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode 21 ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Bincang Komunitas. Seperti biasa dalam segmen Bincang Komunitas itu kita akan berbincang dengan salah satu komunitas yang sudah hadir di sini. Dan di episode Bincang Komunitas kali ini nih warginet, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Garut. Dan aku bisa bilang bahwa komunitas ini tuh komunitas yang banyak menginspirasi pemuda. Itu di Garut dan juga di luar Garut, bahkan di Indonesia nih. Nah, warginet pasti udah penasaran nih, wah komunitas apa ya? Jadi kita sudah mengundang komunitas Pelita Intan Muda namanya. Nah, dan kita akan ngebahas apa dengan teman-teman dari Pelita Intan Muda. Kita akan ngebahas tentang anak muda itu punya peran loh untuk dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, kira-kira kayak gimana sih? Nah, kita akan lebih lanjut membahasnya itu sama perwakilan dari Pelita Intan Muda. Ini sudah bergabung bersama saya, yaitu Teh Nurul dan juga Teh Syifa. Langsung aja kita sapa ya, Teh Nurul sama Teh Syifa. Halo Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, semangat sekali Teteh. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kelihatan kok dari wajahnya sangat positif vibes sekali. Alhamdulillah. Teteh, sebelumnya makasih ya. Aku mau ngucapin makasih sekali sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut ID. Dan juga Teteh, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang yang akan kita bahas, boleh nggak sih Teh sapa-sapa dulu warginet yang di rumah, sama juga mungkin perkenalan Teteh tadi Pelita Intan Muda tuh sebagai apa gitu, silakan. Oke, mungkin dari Teh Syifa dulu aja. Boleh. Oke, halo warganet, perkenalkan saya Syifa Hoirunisa di Pelita Intan Muda ini sebagai Ketua Departemen Sosial dan Ekonomi. Oke, halo warganet, perkenalkan nama saya Siti Nurul Hasanah. Di sini saya sebagai anggota dari Departemen Sosial dan Ekonomi. Baik, thank you Teh Syifa dan Teh Nurul atas perkenalannya. Oke warganet, kita sekarang udah kenal nih. Narsum hari ini ada Teh Nurul sama Teh Syifa dari Pelita Intan Muda. Kita ngobrolin tentang Pelita Intan Muda nih. Kan Pelita Intan Muda, sebetulnya Pelita Intan Muda itu komunitas tentang apa sih? Terus apa sih yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini? Lalu tujuannya diadakan komunitas ini itu untuk apa gitu? Silakan, mungkin siapa yang mau menjawab? Siapa aja ya? Ceritanya cukup panjang sekali. Jadi singkatnya, boleh gimana di tuh? awal pandemi ya 2020 kita ada satu kegiatan bareng anak-anak di 27 orang asli Garut. Oke. 28. Oh iya, 28 orang asli Garut. Tapi itu hanya kegiatan dalam satu event saja. Oke. Jadi setelah dari sana kegiatannya selesai. Tapi melihat kondisi di lapangan, ternyata di Garut itu
ternyata butuh nih pemuda-pemuda yang aktif untuk bergerak di masyarakatnya. Betul. Sehingga pada Desember 2020 kami berempuk memikirkan bagaimana Garut ke depannya, sehingga hadirlah Pelita Intan Muda di Kabupaten Garut. Nah, untuk Pelita Intan Muda sendiri mungkin ya, kita itu apa sih, organisasi kah atau komunitas kah atau apakah? Mungkin pada awalnya kita organisasi. Jadi sebuah organisasi yang terdiri dari pemuda-pemuda Garut khususnya ya. Waktu itu mungkin masih mahasiswa gitu ya, karena kita itu kuliah misalkan di Bandung, Jakarta dan sebagainya, tetapi kita berasal dari Garut. Jadi kumpulan mahasiswa yang ingin berbakti kepada Garut sendiri gitu. Jadi terciptalah Pelita Intan Muda. Nah, mungkin kita fokusnya itu ke tiga bidang gitu ya, ada pendidikan, sosial dan juga ekonomi. Pendidikan, sosial dan juga ekonomi. Nah teh pas waktu jadi itu tuh terbentuknya itu emang maksudnya tuh enggak dibentuk sama satu orang gitu ya? Enggak. Bareng-bareng kita. Kalau yang ngasih nama itu siapa teh? Maksudnya tuh berunding lagi kah atau gimana tuh? Nah, berunding. Ceritanya tuh kita itu kumpul di salah satu rumah yang mendirikan itu ya. Kayak misalkan kita ini mau bikin komunitas nih atau organisasi nih. Kira-kira namanya apa ya? Nah, kebetulan waktu itu ada dari Teh Sarah ya. Teh Sarah mengajukan antara 3 kata itu, Pelita, Intan, dan Muda. Kita itu mau Pelita Muda Intan kah atau mau apa gitu. Jadi kayak pokoknya mencari kata itu diacak-acak dan terbentuklah Pelita Intan Muda gitu. Kalau disingkat menjadi PIM. Iya itu. Intan juga kan jadi ciri khasnya. Iya Garut, betul. Notis kalau Intan, dari Garut nih gitu ya. Nah Teteh untuk Pelita Intan Muda sendiri kan ini kan Teteh Pelita Intan Muda Garut. Nah aku tuh penasaran, sebetulnya PIM itu hanya ada di Garut kah atau mungkin ada di kota-kota lain? Enggak. Mungkin awalnya hanya di Garut. Oh, hanya di Garut. Iya. Jadi kita itu kan dari 2020. Nah, awalnya 2 tahun pertama kita di Garut, fokus di Garut. Kemudian di tahun ketiga kita mulai ke Jabar. Jadi ada sekitar yang Garut? Iya, yang Jabar. 1.700 ya, 1.700 relawan di Jawa Barat. Kemudian di tahun keempat, alhamdulillah sudah di tingkat nasional dan lebih banyak daripada itu. Berarti peningkatannya itu emang cepat sekali ya, kemajuannya itu ya, alhamdulillah sekali. Ya karena emang kalau untuk kebaikan Allah juga pasti bakal selalu membantu ya Teh. Iya, setuju kalau itu. Sejauh ini sangat setuju. Teteh. Nah, untuk kan dalam suatu komunitas atau organisasi itu pasti punya yang namanya program ya. Iya betul. Kan kalau nggak ada program itu buat apa ya? Buat apa terbentuknya organisasi? Nah, Teh untuk program sendiri nih di PIM itu program unggulannya apa sih yang dijalankan oleh Pelita Intan Muda terutama mungkin yang di Garut? Kalau Pelita Intan Muda jadi mempunyai beberapa program. Yang pertama mungkin ada Ramadan Tersenyum. Jadi itu dilaksanakan setiap Ramadan. Jadi 1 bulan full itu berbagi misalkan bersama teman-teman di panti, di jalan atau sebagainya. Iya. Itu Ramadan Tersenyum. Yang kedua ada Gerakan Tebar Al-Quran. Di seluruh, kalau waktu itu kan masih Garut, kalau sekarang udah setiap kota kabupaten ada Pelita Intan Mudanya. Mungkin selain itu ada yang setiap mingguan kita ada Jumat Kenyang. Setiap hari Jumat gitu ya dilaksanakannya di setiap kota kabupaten. Terus ada apa lagi sih, Mbak? Terus kalau ada bencana kita ada tanggap bencana. Kemudian ada santunan kepada yatim dan duafa. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan, kita selalu open donasi untuk membantu orang tersebut. Kayak gitu ya. Nah itu ya warginet ya untuk program-program yang ada di PIM, dan itu mungkin tidak semuanya tersampaikan ya, apalagi kalau untuk program yang misalkan kayak dibuat untuk dalam waktu tertentu gitu pastinya tidak tersebutkan. Nah Teteh terus dalam menjalankan program-program itu ya, apa sih kan bahkan bukan hanya dalam program ataupun dalam komunitas atau organisasi, dalam kehidupan juga kita tuh ada yang namanya tantangan ya Teh ya. Pastinya enggak selalu mulus gitu ya. Nah dalam PIM menjalankan programnya itu apa sih Teh tantangan yang dihadapi? Tantangan tersendiri buat PIM itu mungkin karena kita udah ada beberapa di kota kabupaten, mungkin
setiap kota kabupaten itu mempunyai apa sih tantangannya masing-masing. kayak Oke. mungkin dari letak geografisnya atau dari sumber dayanya, sumber daya alam ataupun manusianya. Jadi mungkin di sana mungkinnya salah satunya, dan juga apa sih Dari dana juga ya, karena kita kan iya. karena kita nggak akan berjalan kegiatan Iya, kalau nggak ada betul. dananya. Nah kebetulan di PIM juga ada beberapa donatur tetap, entah itu berupa uang ataupun barang, itu kami langsung salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi kondisi donatur juga kan beda-beda ya, tidak selalu ada. Jadi kegiatan kita pun ada yang tergantung donatur, ada juga yang menggunakan tenaga kita sendiri. Oke. Nah mungkin karena tadi Teh Syifa menyinggung soal dana nih. Nah Teh itu tuh untuk dana sendiri yang diperoleh PIM untuk menjalankan program itu tuh apakah hanya dari donasi? Ya dari donatur gitu, atau mungkin ada dari hal-hal lain gitu, dari yang lain? Kebanyakan sih dari donatur ya. Kita open donasi, kemudian di share. Oke. Jadi maksudnya kebanyakan dari sana. Selain itu juga kita kayak mungkin kerjasama sama pemerintah ataupun lembaga swasta dan lain sebagainya, kayak misalkan dari mereka itu punya beras dan sebagainya. Nah kita dari relawan Pelita Intan Muda bisa membantu menyalurkan gitu. Jadi kita tenaganya. Oke. Nah Teh, kalau untuk ini mungkin pas ada kegiatan nih ya, kayak misalnya tadi Teh ada yang bencana alam, terus Teh kan kita membantu, ya maksudnya Teh PIM itu kan membantu. Nah kan karena tadi juga salah satu kendalanya itu dalam dana, nah itu tuh Teh semua anggota PIM kan tidak mungkin ya kalau harus ke sana nih, itu berarti kan perwakilan. Nah itu tuh Teh kalau yang diutus ke sana itu gimana tuh sistemnya? Kalau karena kita sifatnya relawan jadi pertama kebanyakan dan seringnya kita di list siapa yang free gitu. Jadi tidak ada paksaan sebenarnya, cocok sama waktunya gitu karena ada mahasiswa yang kerja biar ganggu juga ya. Jadi kan ditentuin juga daerahnya di mana. Misal kalau di selatan ya orang anak-anak dari selatan yang dekat gitu ya. Gitu. Soalnya lumayan kan ada akomodasi juga. Ada akut barang juga kalau berupa barang. Oke, nah warginet ya, kita sejauh ini sudah lumayan mengenal nih. Oh, PIM itu ternyata kayak gini, kegiatannya kayak gini. Nah, Teh terus sejauh ini kan berarti kalau untuk PIM Garut itu tadi dari 2020 ya? Berarti kurang lebih udah 4 tahun, jalan 5 tahun mungkin ya? Nah, Teh untuk pencapaian nih, apa sih pencapaian terbesar yang sudah diraih oleh Pelita Intan Muda sejauh ini? Di tahun pertama di tahun pertama PIM hadir itu kita pernah menargetkan 5.000 mushaf Al-Quran tersebar di Garut, dan alhamdulillah di tahun pertama kita sudah terlaksana gitu. Dari utara, selatan sampai timur gitu ya. Alhamdulillah kita sudah hampir semua di Garut. Alhamdulillah, masya Allah sekali. Itu dia tahun tim kreatif juga sampai terkesima. Terus di tahun berikutnya nambah lagi 10.000. Masya Allah. Itu untuk di Garut. Kemudian kita juga pernah diundang oleh Dispora ya. Dispora untuk menjelaskan tentang program PIM itu seperti apa. Oke. Banyak sih, apalagi ini pemberdayaan anggotanya ya. Jadi dari anggota PIM ini alhamdulillah beberapa orang sudah masuk ke kategori pemuda berprestasi di Kabupaten Garut. Jadi dia dapat penghargaan dari bupati seperti itu. Jadi setiap yang Sumpah Pemuda tuh, Hari Sumpah Pemuda, anak PIM itu pasti ada. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Itu tuh baru di daerah Garut aja, belum dari teman-teman relawan yang di luar Kabupaten Garut gitu kan. Mereka juga mempunyai pencapaian tersendiri gitu. Iya betul. Sana. Bagus sekali, hebat sekali warginet juga kan pasti wah ternyata ikut PIM teh tuh banyak benefitnya, banyak manfaatnya, prestasi yang udah dicapai sama PIM juga, terutama kita karena kita nih lagi di Garut nih, lagi ngobrolin tentang Garut, jadi kita ngobrolinnya tentang PIM Garut ya Teh ya. Tapi di luar PIM Garut juga itu tuh udah banyak pencapaian ya Teh ya. Betul. Tapi mungkin kita nggak bisa bahas di sini gitu ya warginet. Nah Teh terus bagaimana sih Pelita Intan Muda ini mengukur bahwa
program-program yang tadi yang udah disebutin itu berdampak gitu buat masyarakat? Mungkin sejalan dengan visi misi kita gitu ya, menciptakan kebahagiaan dan juga jutaan goresan senyuman kepada masyarakat di Kabupaten Garut khususnya gitu. Jadi dengan visi misi itu, jadi kita kayak sebisa mungkin kita ketika melihat orang tersenyum dengan kehadiran kita itu iya betul. Capeknya itu kayak hilang gitu. Misalkan kita jauh-jauh nih dari kota ke selatan ke Talegong misalnya, terus kayak ketemu dengan anak-anak, dengan warga yang ingin kita kunjungi gitu ya, kayak mereka welcome ke kita, nah itu udah kayak terobati gitu kan. Kita gak mikir tuh jauhnya kita dari kota ke selatan gimana gitu. Jadi lihat dengan antusias masyarakat gitu ya. Terus selain itu kan ada program pengabdian kepada masyarakat. Nah itu tuh kita mengabdi di sana selama beberapa hari bahkan minggu. Nah setelah itu kita follow up ke kepala desanya misal atau ke warga di sana, gimana program kita di sana berjalan atau enggak, kan kayak ada pengajian, ada pojok baca dan yang lainnya gitu, berjalan atau tidak. Nah itu di follow up. Kemudian ketika ada pemuda yang ingin melanjutkan kuliah ya, kami juga membantu mereka untuk daftar ini nih ada loh dari pemerintah kita bantu buat persyaratannya, buat nyiapin persyaratannya supaya mereka bisa kuliah. Masya Allah sekali ya warganet. Teteh sudah banyak sekali menginspirasi nih dari pengalaman dari cerita-cerita kegiatan di Pelita Intan Muda. Nah Teh, terus bagaimana sih Pelita Intan Muda itu? Kan misalkan nih Teh ada program, kan pastinya kadang kita tuh butuh yang namanya kerjasama sama orang lain kan, berkolaborasi, entah itu pemerintah atau mungkin sama perusahaan apa gitu. Nah Teh, gimana sih Pelita Intan Muda berkolaborasi dengan pemerintah atau mungkin dengan organisasi atau komunitas lain gitu? Mungkin untuk dengan pemerintahan sendiri ya, kita biasanya audiensi ke pemerintahan, misalkan ke dinas sosial yang sinkron dengan kita, dengan BPBD dan sebagainya. Mungkin kita audiensi menyampaikan bahwa Pelita Intan Muda ini apa, kita mempunyai program apa, dan apakah program dari mereka bisa kita serap atau kita bantu gitu untuk di lapangan dan sebagainya. Mungkin itu untuk di sektor pemerintahan. Kalau misalkan dengan organisasi yang lain atau komunitas yang lain, biasanya kita ada satu kegiatan dan itu barengan dengan mereka gitu, dengan komunitas. Entah itu turun ke jalanan secara langsung ataupun ketika kegiatannya. Kayak kemarin yang terbaru itu di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung itu mereka bareng komunitas di Kota Bandung, kemudian bareng HMJ-nya, himpunan mahasiswa di UIN, kemudian ada juga yang dari Uninus ya. Jadi mereka tuh empat organisasi berkolaborasi untuk satu kegiatan yang sama. Ya, kalau misalkan untuk di Garut sendiri, seperti halnya dalam kegiatan Ramadan Tersenyum nih. Jadi kan selama Ramadan itu kita ada kegiatan apa sih, kayak buka bersama dan lain sebagainya. Jadi dari PIM Kabupaten Garut itu sendiri membuka kolaborasi dengan misalkan dengan himpunan kampus-kampus, dengan ormas ataupun yang ada di masyarakat untuk ikut kegiatan itu sendiri gitu. Jadi dari sanalah kita bisa berkolaborasi dengan organisasi ataupun perusahaan swasta lainnya gitu. Nah, dan itu salah satu hal yang membuat PIM ini cepat melesat dikenal orang-orang karena betul. Setiap harinya khususnya di Ramadan Tersenyum komunitasnya itu beda-beda. Jadi banyak juga ya relasi sama kenalannya. Itu dan itu emang sangat penting sekali ya Teh berrelasi sama yang lain itu. Nah, lalu nih Teh, jika misalkan nih warganet nih yang nonton, terus masyarakat di Garut bahkan di Indonesia, bahkan mungkin misalkan saya sebagai masyarakat ataupun orang awam yang mungkin kurang tahu tentang PIM, gimana sih Teh biar kita Teh mau berkolaborasi gitu atau mau ikut membantu dalam program PIM, tapi kan kita Teh kan bukan anggota PIM gitu. Nah bisa enggak sih kita mau juga ikut kebantu PIM gitu? Bisa banget pastinya. Apa sih, kenapa kita nolak kebaikan gitu? Nah caranya tuh gimana nih Teh? Bisa kepoin IG kita ya di @Pelita Intan Muda. Kemudian boleh PC adminnya ya kalau misal mau berdonasi atau apa. Kalaupun enggak, di IG-nya juga ada nomor rekening atas nama Pelita Intan Muda, tapi tetap harus konfirmasi ke admin. Selain itu
bisa jadi donatur ataupun bisa jadi relawan. Nah, ketika teman-teman follow IG Pelita Intan Muda, di sana teman-teman bisa lihat beragam aktivitas dari Pelita Intan Muda, baik itu yang di Garut ataupun di luar Garut. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa lihat Instagramnya, kita juga update di sana ya. Misalkan ada kegiatan apa untuk acaranya di mana dan kapan. Jadi misalkan teman-teman tertarik nih buat jadi relawan atau ikut kontribusi di sana, bisa langsung datang aja biasanya atau enggak ya di chat aja. Konfirmasi dulu gitu ya. Betul. Nah Teh, terus kita sekarang boleh tahu gak sih aku dan Warginet nih tentang visi nih Teh, visi jangka panjang Pelita Intan Muda itu apa sih Teh? Menciptakan kebahagiaan dan goresan senyuman masyarakat, jutaan goresan senyuman masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Itu sih visi kita. Teh bisa sekali lagi? Boleh. Berdua mungkin? Sambil lihatnya ke Warginet nih Teh. Visi dari Pelita Intan Muda menciptakan kebahagiaan dan jutaan goresan senyuman masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sosial dan juga ekonomi. Aku nggak bisa sekali hafal gitu, jadi nggak bisa. Ya barusan juga kayak lihat dulu gitu. Takutnya ini. Jadi intinya sih kayak gitu. Jadi kita dan goresan senyuman khususnya untuk warga Kabupaten Garut sendiri gitu kan, melalui 3 tadi, pendidikan, sosial dan juga ekonomi ya. Seperti itu. Dan mungkin tadi juga sudah dibahas untuk cara mengukur, wah program kita berhasil nih itu dengan melihat orang yang kita bantu senyum aja itu, berarti dia seneng nih kita kesininya gitu ya. Salah satunya itu gitu ya. Nah Teh, terus apa sih ya, seseorang atau mungkin organisasi atau perusahaan atau apapun itu pasti kan punya motivasi nih yang mendorong kita Teh bisa sampai sini. Nah itu Teh apa yang menjadi motivasi utama PIM Pelita Intan Muda dalam menjalankan hal-hal baik, terutama dalam isu-isu sosial dan mungkin kemiskinan di masyarakat. Nah motivasi utamanya itu apa sih Teh? Ini ya karena kita nggak bisa fokus ke pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Garut, sehingga perlu nih peran pemuda dalam mengatasi isu-isu seperti itu, itu di sektor sosial, ekonomi dan yang lainnya gitu. Sehingga kami sebagai pemuda hadir dan lahir untuk masyarakat, membantu mereka, memfasilitasi mereka bagaimana program dari pemerintah ini bisa berjalan gitu, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Garut bisa meningkat. Betul sekali. Betul sekali, seperti itu ya Warginet ya. Nah, Teteh kan tadi tuh PIM tuh fokusnya itu di 3 bidang. Iya, 3 bidang. Pendidikan, sosial dan juga ekonomi ya. Nah, Teh, apa sih harapan Teteh nih untuk masa depan? Kan bisa dibilang kan Teteh atau sama tim komunitas PIM itu membantu dalam mengatasi masalah sosial ya. Betul. Apa sih kemiskinan kita bicara di Garut nih, bahkan karena PIM juga udah nasional berarti di Indonesia juga. Nah Teh, apa sih harapan Teteh untuk masa depan dalam mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di Indonesia? Mungkin kalau harapan dari saya sendiri mungkin ya, kalau dari saya sendiri, semoga masyarakat khususnya di Kabupaten Garut itu sejahteranya itu merata gitu. Jadi bukan hanya satu aja yang menyeratanya, jadi semuanya merata gitu ya. Itu aja sih. Dari Teh Shiba. Harapannya semoga khususnya untuk PIM itu sendiri ya. Untuk PIM itu sendiri tetap ada sampai nanti, sampai kita sukses, sampai PIM ini mendunia ya. Amin. Jadi kalau bukti PIM sudah mendunia, artinya sudah dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat tidak aneh lagi apa sih PIM. Udah tahu nih fungsi PIM itu apa. Kalau mau nyari pemuda kemana bisa ke PIM gitu. Kalau mau menyalurkan sesuatu kemana bisa ke PIM gitu. Jadi harapannya ya PIM bisa berkembang lebih pesat lagi, kemudian bisa menciptakan seperti visinya tadi, jutaan goresan senyuman untuk masyarakat. Nah itu ya Warginet. Nah terus tadi kan saya sempat menyinggung tentang pencapaian. Nah seperti yang Teteh bilang, bahkan kalau menurut saya dengan
PIM sudah bisa bertahan sampai detik Sejauh ini, terus juga tentang sudah bisa lebih berkembang dan maju, itu juga sudah menjadi pencapaian terbesar Teh kalau menurut saya ya. Iya sih. Betul banget. Nah Teteh nih, kalau misalkan nih ada warginet yang lagi nonton mau bergabung, nah aku mau juga ikut di komunitas PIM, caranya gimana? Boleh di-share? Boleh banget. Teman-teman nanti bisa kepoin aja di @pelitaintanmuda. Nanti di sana bakalan ada informasi mengenai open recruitment, karena sebentar lagi kita bakalan open recruitment ya di bulan Februari. Iya, insyaallah di Februari. Mungkin untuk persyaratannya nggak neko-neko ya teman-teman. Nggak harus kayak misalkan bisa makan beling dan sebagainya, enggak teman-teman. Jadi cukup kayak pemuda yang berusia dari 17 tahun ke atas sampai 25. Nah, berdomisili khususnya di Kabupaten Garut, yang orang Garut ataupun di kota-kota kabupaten lainnya. Jadi itu aja sih persyaratannya, dan juga mempunyai jiwa sosialis yang tinggi gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi untuk bisa bergabung di PIM ini Teh tidak harus, sebelumnya tidak harus misalkan seorang mahasiswa gitu ya. Yang penting pemuda berusia 17 sampai 25 gitu ya. Yang emang mau mengabdi, berbakti di kota kita, terutama di Garut ya, untuk membantu masyarakat Garut biar lebih sejahtera gitu ya, warginet ya. Tuh jadi misalkan nih warginet, kalau kan kebanyakan lihat misalkan di IG atau gimana, senah harus yang kuliah, senah yang gabung mah enggak ya. Enggak harus kuliah. Yang penting pemuda lah. Pemuda, betul. Pemuda berjiwa sosial gitu. Kayak anak sekolah aja SMA ada yang baru masih kelas 3 gitu. Mereka ikutan kegiatan PIM gitu kan, kayak asal ada izin orang tua juga. Betul. Untuk Oke. Terus kan itu ada proses oprek ya. Nah itu Teh bisa di-spill gak sih? Maksudnya tuh enggak secara keseluruhan, cuman misalkan ada wawancara kah, atau tes tulis atau berhitung mungkin. Enggak seperti tes CPNS dan mungkin dari kita cuman kayak administrasi. Mungkin nanti bakalan ada administrasi yang tercantum. Enggak harus pakai materai teman-teman. Kalem aja gitu ya. Jadi cuman ada beberapa kayak upload to Ibo yang basic gitu ya. Mungkin di seleksi dari administrasi, udah gitu langsung penetapan relawan seperti itu. Oke. Nah, terus itu ya. Gimana Teh? Nambahin Teh. Semua kota kabupaten juga punya Instagramnya masing-masing. Oh gitu ya Teh ya. Khususnya di Kabupaten Garut ada @pelitaintanmuda Kabupaten Garut. Nah itu di Kabupaten Garut. Nah untuk pusatnya mungkinnya kita ada @pelitaintanmuda. Oke. Nah Teh, kan Teteh nih udah jadi anggota ya, anggota PIM Garut gitu ya. Iya. Kalau udah jadi anggota itu Teh, atau di PIM itu ada gak sih Teh kayak kumpulan rutin gitu? Kumpulan rutin sebenarnya kondisional ya, untuk mungkin untuk pengurus sendiri gitu, kayak kita bisa mengadakan rapat online ataupun misalnya via WhatsApp dan sebagainya. Jadi kondisional. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan tertentu nih, kayak misalkan sebentar lagi kita bakalan mengadakan milad Pelita Intan Muda keempat gitu ya, dan juga musyawarah nasional. Jadi kita kadang suka mengadakan rapat bukan offline gitu ya. Jadi langsung ketemu gitu kan, biar semuanya clear gitu, acaranya berlangsung dengan sesuai rencana. Kalau misalkan kayak cuman ini aja bisa lewat chat atau online gitu sih. Oke. Nah itu tuh Teh yang offline yang ketemu semua itu tuh dari maksudnya tuh dari Garut aja apa semua kota? Lebih ke kepanitiaan sih. Nah kalau misalkan ketemu semua kota, kita ada beberapa event. Kayak yang pertama di acara pelantikan dan pengukuhan relawan Jawa Barat gitu ya, yang nasional kayak gitu. Nah terus yang kedua kita bakalan ketemu lagi di acara milad Pelita Intan Muda. Setiap milad kan ya, setiap milad kita bakalan ketemu seluruh relawan. Oke. Sisanya ya mungkin setiap kota kabupaten punya kegiatan masing-masing, khususnya di Kabupaten Garut. Jadi mungkin yang ketemunya itu hanya relawan yang mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi nggak bisa semuanya ikut karena mungkin ada kesibukan lain dan sebagainya gitu. Oke.
Nah itu ya warginet ya. Terus apalagi nih warginet, ada yang masih penasaran tidak? Silahkan sok tanyain. Oh ada Asnata nih, kedengeran sama aku. sama ini sama masa batin aku. Terus nah kalau di kepengurusan Pelita Intan Muda itu teh satu kan per periode ya? Iya. Nah satu periodenya tuh berapa lama teh? Kalau untuk pengurus pusatnya itu 2 tahun. 2 tahun. Oke. Kalau untuk cabangnya itu 1 tahun. 1 tahun. Oh 1 tahun. Dan untuk masa relawannya mungkin ya kayak misalkan nih Teteh masuk PIM di tahun besok. Nah jadi masa relawan jadi relawan Pelita Intan Mudanya itu 1 tahun gitu. Iya. Jadi nanti ada update data lagi nantinya. Mau ditanya masih mau aktif atau enggak? Oke. Nah Teteh, nah terus ini ada yang nanyain lagi tuh. Aduh apa? Katanya kan di PIM itu ada kayak apa ya istilahnya bidang divisi ya. Tadi juga kayak Teh Syifa itu udah divisi apa? Sosial ekonomi. Sama kan Teh Syifa ya? Nah itu teh pembagian divisinya itu apakah emang kayak kita minatnya di sini nih gitu atau emang kayak misalkan ditunjuk? Iya ditunjuk gitu. Gimana tuh teh sistemnya? Kalau untuk tahun pertama itu lebih ke minat sendiri ya. Kalau di kalau di tahun berikutnya karena udah tahu porsinya, udah kelihatan gimana, juga, jadinya udah ini di sini gitu. Iya. Atas kesepakatan ketua dan orang bersangkutan. Iya betul. Demi kebaikan dan kemajuan PIM juga ya. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat misalkan si A di PIM itu lebih berbakatnya itu kayak di bidang komunikasi, kan gak mungkin kita harus nyimpan di yang enggak di sumber daya mungkin ya di SDM-nya. Berarti kan harus kayak di atau mungkin yang kayak aktif sosial media kan bisa ngebantu nge-branding gitu ya Teh ya. Iya. Nah, oke warginet, ada lagi pertanyaan tidak? Cukup. Ya udah, kalau cukup nanti aja dikepoin di Instagramnya Pelita Intan Muda ya Teh. Sekali lagi Teh, di mana Teh Instagramnya? @pelitaintanmuda. Oke, di @pelitaintanmuda. Terus juga setiap kabupaten punya setiap kota punya Instagramnya masing-masingnya seperti Instagram di Garut apa tuh? Pelita Intan Muda underscore Kabupaten Garut. Oke. Nah itu ya langsung saja sekarang dicari dan juga di follow untuk mencari informasi lebih lanjut. Apalagi buat warganet nih yang dari tadi udah ngedengerin terus langsung wah tertarik nih, langsung aja biar enggak ketinggalan infonya. Ya karena kalau oprek itu pasti kan ada batas waktunya ya Teh ya? Ada. Iya biar nggak ketinggalan. Oke, warginet dan Teteh, kita alhamdulillah sudah banyak sekali ngobrol. Dan sebelum kita tutup nih mungkin Teteh silakan ada yang mau disampaikan kepada warginet atau mungkin kepada teman-teman yang nonton apapun itu, mungkin tentang pesan atau apapun itu. Pesannya untuk warginet ya, khususnya untuk pemuda, manfaatkan masa muda selagi sehat, selagi produktif. Jangan sia-siakan masa muda karena di banyak hal yang bisa kita raih di masa muda. Seperti itu. Oke. Kalau dari aku sih pesannya khususnya untuk warginet dan teman-teman relawan Pelita Intan Muda di sana, jangan lelah untuk menjadi relawan, karena semua insan itu karena semua insan itu relawan ya teman-teman. Jadi bukan harus menjadi anggota dulu baru kita disebut relawan, semuanya juga relawan. Jadi jangan pernah capek untuk bisa berbagi kepada semuanya gitu ya. Mungkin satu lagi Teh, kita punya jargon dari PIM. Gimana Teh? Pelita Intan Muda, muda mengabdi, muda menginspirasi. Dan mengabdi. Oke, boleh sekali lagi mungkin boleh. Di kamera yang depan ya Teh ya. Boleh. Oke, dipimpin sama siapa nih? Boleh. Kasih Pak. Pelita Intan Muda, muda mengabdi, muda menginspirasi. Yeay, ya Allah, alhamdulillah. Nah itu ya warganet ya, kita sudah ngobrol banyak sama Teh Syifa dan juga Teh Nurul. Tadi tentang organisasi atau komunitas Pelita Intan Muda, tentang di dalamnya tuh kayak gimana, tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan di masyarakat di Garut terutama karena kita sedang berbincang dengan Pelita Intan Muda Garut. Jadi tadi tentang kesejahteraan sosial nih warganet. Kesejahteraan sosial itu mengajak kita untuk berbagi, peduli, dan memastikan setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Oke, Teteh, terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut. Teteh lancar selalu atas aktivitasnya. Kita juga ya. Amin, terima kasih. Suara Garut juga. Iya, kita jadi bisa bersilaturahmi ketemu di sini, Teteh. Betul ya. Iya, sehat-sehat. Amin. Terus juga semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Ditunggu banget sih. Iyalah, apa sih? Sama relawan Garut yang lainnya. Iya betul. Betul. Oke, buat warginet juga nih, terima kasih yang sudah menonton episode kali ini bersama Pelita Intan Muda. Nah, buat warginet juga nih yang mungkin punya informasi terbaru atau terupdate yang mau di-up di media Suara Garut, warginet bisa langsung hubungi nomor hotline kami di 0811220335. Nah, juga buat warginet jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga subscribe channel YouTube Suara Garut karena nanti warginet bisa menonton ulang tayangan dari podcast hari ini di YouTube Suara Garut, yaitu Suara Garut ID. Oke, sekian mungkin untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya warginet. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.